Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita lanjut pelajaran kita Bahasa Indonesia tentang teks petunjuk yang akan Ibu jelaskan pada slide berikut ini. Disimak baik-baik ya. Petunjuk adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal, yang dijelaskan langkah demi langkah secara berurutan sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks petunjuk ini biasanya kamu temui dalam sebuah tulisan yang menjelaskan tentang tutorial, cara, dan tips-tips dalam mengerjakan sesuatu. Dalam teks petunjuk pada umumnya terdapat kalimat perintah yang bertujuan untuk mengajak si pembaca untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, kamu sedang mencari tulisan tentang cara membuat kue melalui internet atau media lainnya. Nanti, pada teks itu kamu akan menemui beberapa langkah atau cara dalam membuat kue. Cara yang dilakukan juga sangat beruntut, sehingga kamu mudah memahami dan mengikutinya. Tujuan utama dari penulisan teks petunjuk ini adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara, maupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis, yang sesuai dengan keinginan si pembaca. Meski dalam beberapa kasus tertentu orang-orang telah hafal cara menggunakan produk, seperti memasak mie instan, sudah di luar kepala, teks petunjuk sebaliknya tetap ada dan jangan sampai dihilangkan keberadaannya. Tidak semua orang tahu cara menggunakan barang dengan benar, terutama jika orang tersebut datang dari luar Indonesia. Itulah sebabnya mengapa biasanya teks petunjuk disediakan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Pada umumnya, kata yang digunakan dalam membuat teks petunjuk ini adalah kata kerja aktif yang memberikan sebuah tindakan kepada objeknya. Misalnya, membungkus, memotong, mengaduk, menyiram, melempar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan pola kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif atau kalimat perintah yang dimaksudkan adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Bilas dengan air hangat sampai bersih. Aduklah adonan kue hingga kalis. Potonglah wortel dengan bentuk bulat dan tipis. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan dalam tujuan untuk menyatakan rincian tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Fungsi dari kata keterangan adalah teks petunjuk ini adalah untuk memerintahkan keterangan terhadap kata lain. Contohnya, gunakan krim ini hanya pada malam hari sebelum tidur. Jauhkan dari jangkauan anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Selanjutnya, terdapat kalimat larangan atau saran. Teks petunjuk biasanya menggunakan kalimat yang bersifat larangan atau memberikan saran kepada pendengar atau pembaca. Contohnya, jangan menaruh garam terlalu banyak, sebaiknya tidak menggunakan air panas. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi. Pada umumnya, dalam teks prosedur menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan langkah atau kegiatan yang kronologis. Contohnya, selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, berikutnya, dan lain-lain. Struktur dalam teks petunjuk. Yang satu, tujuan. Dalam menulis teks petunjuk, harus terdapat tujuan yang berisi tentang hasil akhir yang akan hendak dicapai setelah melakukan beberapa tahapan yang dijelaskan dalam teks petunjuk itu. Dengan adanya tujuan, maka akan membantu si penulis untuk bisa menyampaikan langkah-langkah kepada pembaca dengan rapi dan terstruktur. Yang kedua, material atau bahan-bahan. Setelah tujuan, maka yang selanjutnya adalah bagian material atau bahan-bahan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang bahan, alat, maupun material yang lainnya yang diperlukan dalam melakukan langkah-langkahnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini,
penulis akan memulai menuliskan atau menjelaskan secara runtut langkah yang diperlukan dalam memuat sesuatu asal hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada tahap ini, semua langkah harus dituliskan secara lengkap dan urut, tidak boleh secara acak. Dan yang terakhir, yang keempat, penutup. Pada bagian ini, biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungan dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Macam-macam teks petunjuk. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya menyajikan prosedur yang hanya bisa diselesaikan dengan 3 atau 2 langkah saja. Contoh, pada jenis teks prosedur ini adalah cara menghidupkan atau mematikan televisi. Yang kedua, teks prosedur protokol. Jenis teks prosedur ini adalah teks prosedur yang menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu yang tidak terlalu strict atau langkah kerjanya bisa dirubah. Langkah-langkah yang bisa tidak dilakukan dengan urut karena tidak saling berkaitan, meskipun urutannya dirubah tidak akan mengubah tujuan akhirnya. Berikut ini adalah contohnya. Langkah untuk memasak mie instan. Pertama, dihidangkan air terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkanlah mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian, masukkanlah bumbu ke dalam tempat yang berbeda. Selanjutnya, setelah mie sudah matang, tuangkanlah ke dalam tempat yang sudah berisi bumbu tersebut. Langkah terakhir, aduk hingga rata dan hidangkan selagi hangat. Nah, dalam hal ini kamu bisa melihat bahwa dalam membuat mie instan, langkah yang dilakukan tidak harus berurutan. Namun, tujuan akhirnya tetap membuat mie instan. Kamu bisa saja menaruh bumbu mie instan berbarengan dengan mendidihnya air. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan dan harus dilakukan secara berurutan karena langkah satu dengan langkah selanjutnya berkaitan. Contohnya, cara mematikan komputer Windows XP, Vista, dan Windows 7 dengan baik dan benar. Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik menu Start yang terdapat pada pojok kiri bawah monitor. Kemudian, kliklah ikon atau shutdown. Selanjutnya, klik OK. Kemudian, tunggu komputer sampai mati. Setelah komputer mati, langkah selanjutnya adalah matikan stabilizer dengan menekan tombol power dan mencabut kabel listrik. Komputer Anda sudah berhasil dimatikan. Petunjuk penggunaan Blender. Nah, sekarang Ibu akan berikan satu contoh tentang petunjuk penggunaan Blender. Yang pertama, pastikan tombol berada pada posisi 0 dan steker belum terpasang pada stop kontak. Kemudian, periksa gelas blender. Pisau, plastik penutup, dan sekatnya harus terpasang dengan urutan yang benar. Selanjutnya, pasang gelas blender pada rumah motor. Selanjutnya, masukkan steker ke stop kontak. Selanjutnya, tuangkan bahan yang akan diolah ke dalam gelas blender dan pasang tutupnya. Kemudian, pilih tombol kecepatan yang diinginkan. Putar selektor ke posisi yang diinginkan lebih besar angka, lebih tinggi putaran. Putar selektor ke posisi 0 untuk mematikan blender. Dan terakhir, cabutlah seleker dari stop kontak. Sekian penjelasan Ibu tentang tata cara penggunaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!